sempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan nama. Ya, kita tidak akan sempurna. Ya, kalau kehidupan kita, apa yang kita lakukan tidak ada di dalam firman. Karena yang tuntut daripada Tuhan adalah kesempurnaan. Amin. Baik. Ibrani 6 ayat yang pertama. Kita akan membaca ayat ini. Satu ayat yang akan saya baca bagi saudara pada saat ini. Saya undang sekali lagi kita boleh berdiri. Sebab marilah kita tinggalkan ajas-ajas pertama dari ajaran tentang Kristus yang beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Silakan duduk. Rasul Paulus sekali lagi mengingatkan kepada jemaat di Ibrani, ya, therefore living the principle of the doctrine of the Christ. Ya, sebab itu marilah kita meninggalkan ajas-ajas pertama dari ajaran tentang Kristus, not lying again the foundation of the repentance from the dead works. Ya, sebelumnya the doctrine. Let us go on unto perfection. Marilah kita apa? Menuju kepada kesempurnaan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Ibrani supaya kita menuju kepada kesempurnaan. Matius 5 ayat 48 berkata apa? Karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bagaimana kita dapat sempurna kalau kita tidak bertumbuh? Amin. Itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Jadi kita harus waspada. Berarti ada orang yang ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam, perhentiannya masih berlaku. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang terakhir akan menjadi terdahulu. Satu peringatan Tuhan yang diberikan oleh kita pada saat ini supaya kita tetap bertahan dan tetap berjuang, berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya. Pada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama. Ada konteksnya Bapak itu. Bertumbuh bersama-sama dengan mereka yang mendengarkannya. Jadi Rasul Paulus meminta kepada jemaat di Ibrani supaya mereka sempurna, supaya mereka bertumbuh ke arah yang jelas, yaitu sampai kepada tujuan. Baik, kita tidak akan tahu dan dapat melakukan seluruh kebenaran kalau kita tidak mengalami kelahiran kembali. Gak akan tahu kita Bapak Ibu. Ya. Dan dibenarkan atau dikuduskan dan menerima baptisan Roh Kudus. Jadi kita harus dilahirkan kembali. Sama kepada Yesus yang berkata kepada Nikodemus, kamu tidak akan dapat melihat kerajaan surga kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Bukan Nikodemus masuk ke rahim ibunya lagi, tetapi harus dilahirkan dari air dan roh.
bangsa kafir. Dan mempelai wanita Tuhan diambil dari bangsa mana? Bangsa kafir. Karena di luar Israel adalah bangsa kafir. Nah, dan Rut mengalami tahapan, ya, tahapan kasih karunia yang telah dilalui oleh Rut. Karena Rut juga harus bertumbuh sebagaimana yang Tuhan inginkan, dilahirkan kembali. Rut pasal 1. Ya. Kita kan mempelai wanita Allah. Amin. Kitalah Rut akhir zaman. Rut pasal 1, di mana Alkitab mencatat bahwa Rut memutuskan untuk mengikuti siapa? Mertuanya. Ya. Masuk kembali kepada kemana? Ke tanah Israel atau ke tanah Yahudi. Rut memutuskan sesuatu yang sangatlah. Itulah Rut pertama adalah Rut terjadinya pembenaran. Rut pasal 1. Rut dibenarkan karena dia telah mengambil langkah yang tepat mengikuti mertuanya, kembali lagi ke Israel. Ya, karena keadaan Naomi ini dan keluarganya itu berada di mana? Di luar Israel. Apa yang terjadi pada saat itu? Kenapa mereka keluar dari Israel? Karena ada kelaparan di Israel. Baik, kita buka Rut pasal 1 ayat 1 dan 2. Kenapa mereka berada di luar Israel? Rut pasal 1 ayat 1 dan 2. Tolong bisa bacakan? Seorang yang mau membaca? Ya. Zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda serta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek dan nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ya. Ya. Kenapa mereka keluar dari Israel? Karena ada kelaparan. Sehingga mereka mau mencari sesuatu yang baru. Untuk apa? Untuk perut mereka. Betul? Kelaparan. Kelaparan itu bicara soal apa? Ekonomi. Perut. Ya. Bicara soal apa? Ekonomi. Berarti siapa yang menekan itu? Kuda Kuda hitam. hitam. Yang belajar materai pasti tahu. Ya. Kuda hitam yang menekan mereka. Kuda merah apa tadi? Doktrin. Bicara soal apa? Politik ya. Politik. Kuda merah. Oh, doktrin. Pertama kuda apa? Kuda putih. Kuda putih. Ya, kuda putih bicara soal apa? Doktrin. Halo? Doktrin. Penyesatan. Ya, penyesatan secara rohani. Doktrin. Ya, mereka memakai pedang untuk untuk menyesatkan banyak orang. Pekerjaan iblis. Datang kuda merah. Kuda hitam. Ya, apa kuda merah? Bukan pedang roh lagi sekarang, bukan pedang penyesatan lagi. Ya, pedang peperangan politik. Nah, datang lagi kuda hitam. Maka yang ketiga, yaitu dia menekan kita dengan ekonomi. Nah, sama nggak kondisinya antara Rut
suami daripada Naomi. Ya. Terus siapa lagi? Naomi dan kedua anaknya. Siapa? Kilion dan Mahlon. Ya. Elimelek ini lambang siapa? Elimelek lebih dahulu mati. Elimelek itu lambang penyembahan. Sedangkan Naomi lambang senang. Ya, kesukaannya senang. Ya. Sedangkan Kilion itu lambang merana. Ya. Dan Mahlon itu lambang sakit. Ruth sendiri adalah perlambang daripada persahabatan. Dan satu lagi siapa? Orpah. Orpah itu di sini sejenis binatang semacam rusa. Orpah ini lambang daripada apa? Benih yang ditanam di batu. Dapat bertumbuh benih itu? Tidak. Apa yang terjadi? Ketika Orpah mengalami masalah, dia kembali lagi kepada reja yang lama. Jadi Orpah inilah lambang daripada 5 gadis yang bodoh. Ya. Tetapi Ruth adalah lambang daripada 5 gadis yang bijaksana. Apa yang diperbuat dengan 5 gadis yang bodoh? Seringkali ini terjadi dalam hidup. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, apa yang kita lebih dahulukan? Apakah Tuhan di atas segalanya? Atau pikiran kita? Pikiran itulah lambang daripada termasuk denominasi. Ini yang harus dimatikan saat ini. Ya, seringkali kita berjalan melalui pikiran kita, melalui intelektual kita, melalui kepintaran kita. Dan seringkali kita merancang segala sesuatu dengan cara kepintaran manusia. Tidak demikian. Lebih dahulukan Allah di atas segalanya. Nah, Rut pasal yang pertama adalah perlambang daripada pembenaran. Ya, pembenaran itu apa? Dibenarkan. Ya. Justification. Ya. Rut pasal 2. Di mana kita tahu di situ Rut melayani siapa Rut? Tuanya. Betul? Rut melayani di situ lambang daripada sanctification. Lambang daripada pengudusan. Secara kita sadar. Di mana kita tahu pasal kedua Rut diproses oleh Allah. Sama. Betul? Setelah kita dibenarkan, apa yang kita lakukan? Kita masuk lagi pada tahap yang kedua. Apa? Sanctification. Pengudusan. Kita diproses. Dan kita tahu apa yang dilakukan Rut. Untuk melayani mertuanya, dia harus meminta kepada siapa? Boas. Ya. Tiap hari dia mengumput apa? Jemaah yang jatuh. Bayangkan. Untuk siapa? Untuk mertuanya. Bayangkan, luar biasa. Ini ciri-ciri daripada mempelai. Amin. Amin. Nah, proses salah masuk. Ya, Rut pasal 2. Setelah Rut masuk di apa namanya? Sanctification, pengudusan. Pasal yang ketiga, tahapan berikutnya Bapak Ibu. Ya. Di situ
melihat bahwa Rut beristirahat. Amin. Di mana dia beristirahat? Ya, dalam dekapan Boas. Wow. Bicara tentang baptisan Roh Kudus. Ya, Rut pasal 1 bicara soal pembenaran, Rut pasal 2 bicara soal apa? Pengudusan. Rut pasal 3 bicara soal baptisan Roh Kudus. Amin. Siapa di sini yang sudah menerima baptisan Roh Kudus? Ya. Roh Kudus. Kalau kita sudah pertama pembenaran, pengudusan dan baptisan Roh Kudus, kita sudah dilahirkan kembali sebagai anak. Baru sebagai anak loh Bapak Ibu. Anak kecil, tahapan kita masih jauh. Harus dewasa. Karena yang bisa menikah itu orang dewasa. Ya. Nah, terus pasal yang keempat, Rut menerima upah. Amen. Rut menerima upah. Dia diambil oleh Boas menjadi siapa? Istrinya. Rut menerima upah. Jadi sebenarnya ada upah yang akan diberikan Tuhan kepada kita yang telah melalui 3 tahapan ini. Berbicara tentang adopsi. Amin. Baru kita diangkat menjadi anak. Ya, setelah kita dewasa, ya, saya ambil contoh tentang adopsi. Ya, misalnya saudara, ya, punya harta benda, punya kekayaan di mana? Saudara punya anak laki-laki. Tentunya yang mewariskan harta saudara itu siapa? Anak saudara. Betul nggak? Benar dia yang punya. Tapi kalau dia masih kecil, punya dia juga harta bapaknya itu. Punya dia. Tetapi belum diberi wewenang. Anak ini menerima hartanya. Kapan dia akan diberikan hartanya sepenuhnya? Pada waktu dia dewasa. Itu namanya adopsi. Diangkat menjadi anak. Menerima upah. Sama halnya dengan saudara. Kalau saudara melalui tahapan ini, upah yang terakhir adalah saudara diadopsi. Nah, kita melihat apa yang terjadi dengan kondisi Rut. Ya. Nah, dikatakan ada bahaya kelaparan yang terjadi di negeri itu. Ya. Penunggang kuda hitam dengan timbangan di tangannya, yaitu perekonomian. Jadi memang situasi demikian dibuat oleh Allah supaya menguji orang-orang percaya di akhir zaman ini. Tapi apakah kita pernah kekurangan? Amin. Ada pernah kekurangan? Tidak. Karena janji Tuhan. Apa yang terjadi janji Tuhan masih ingat? Ya. Saya selalu, kalau saya tiba-tiba lagi ini, Tuhan, lihat Tuhan, Engkau yang telah berfirman, burung pipit di udara, yang tidak memberi apa? Yang tidak menanam dan menabur, Engkau beri makan. Saya senantiasa oleh firman itu. Sampai saat ini Bapak Ibu, sampai detik ini Bapak Ibu, ya. Jadi jangan pernah takut kita kekurangan, ya. Karena Tuhan itu janji Tuhan, nggak sampai anak cucu kita akan meminta roti, itu janji Tuhan. Nah, kalau kita tetap setia, pasti Tuhan akan memberkati saudara dalam hidup saudara. Itu tidak akan. Nah, inilah, ingat, Tuhan hanya memberkati
akan semakin membaik dan semakin ya. Ini sudah masuk tahapan materai yang keempat. Dan iblis bekerja menunggang dengan kuda berwarna apa? Abu-abu. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam bercampur menjadi satu, menjadi kuda abu-abu. Lihat keadaan dunia ini, apakah semakin membaik? Hah? Saya tanya, apakah semakin membaik dunia ini? Semua sudah dikuasai oleh antikris. Dan sebentar lagi dia akan menyatakan dirinya, dan dia akan memerintah dunia ini dengan apa yang dia inginkan. Jadi jangan kita sangka keadaan dunia ini semakin hari semakin membaik. Tidak. Ya. Saya pun juga harus bergegas. Saya pun juga terus. Dan seringkali kita tertipu dengan apa? Situasi kondisi dengan dunia ini. Teknologi boleh maju, amin? Betul nggak? Saudara bangga dengan HP yang saudara punya, saudara bangga dengan laptop yang saudara punya, saudara bangga dengan iPad yang saudara punya. Tidak. Dan kalau setelah kita sadari, kalau kita tidak pergunakan itu dengan baik, itu akan menjerumuskan kita semua, amin? Dan iblis mulai bekerja dalam hal ini. Dan secara kita tidak sadari, kita sudah terpengaruh dengan hal yang demikian, kemajuan teknologi yang semakin maju. Ya. Bisa pakai HP berhari-hari. Tidak lepas dari HP. Betul nggak? Ini kondisi. Ya, bisa chattingan setiap hari, chatting terus. Hah? Saya nggak bawa HP nih. Kalau ada HP saya mau lempar HP saya. Bisa. Dan kalau kita sudah dikuasai oleh roh yang demikian, hati-hati Bapak Ibu, ini bahaya ini. Ya, ini bukan hanya anak muda sering terjadi. Betul nggak? Iya. Saya pernah lagi tuh, saya tegur terang-terangan. Ya, ada di situ grup dari BBM, namanya grup Believers. Namanya Believers, artinya apa? Orang-orang percaya. Tapi yang diomongkan apa? Bukan firman. Hah? Bukan firman yang diomongkan. Malah saling ledek antara satu dengan dua. Namanya sudah BBM itu. Apa sih BBM singkatan? Hah? Blackberry Messenger. Namanya sudah Black. Messenger lagi. Saya nggak tahu, nggak sadari itu orang. Oh iya benar ya, Blackberry Messenger ya. Oh sudah Black. Messenger lagi. Mulai diputarkan semuanya. Wah langsung. Saya begini, ini apa ini? Aku percaya, tapi omongannya nggak ada yang beres semua sama. Saya coba masuk. Ya. Ya, karena kita melihat hari ini. Ini kita sudah mau dikuasai loh. Hati-hati. Gara-gara pakai yang namanya itu HP, nggak ada hubungan lagi antara suami istri di rumah, semakin mesra. Ngomongnya dia sudah pakai HP. Makan sama-sama di restoran, suami pakai HP, istri pakai HP, anak-anak pakai HP. Ngapain kita pergi makan di restoran? Maunya kan supaya ada keharmonisan, betul nggak? Tapi masing-masing sudah pegang secara kita tidak sadari. Ini mau Tuhan ingatkan kali ini.
karena HP dipanggil juga tidak dipanggil. Nggak mau nengok, nggak mau jalan. Ini lama-lama semuanya sudah begini nih, bahaya di sebab itu. Boleh saudara pakai HP. Dan kondisi ini dibuat oleh iblis supaya apa? Supaya kita tidak sadar waktu kita diperbudak oleh HP saudara itu. Taruh aja HP di rumah, udah. Ya. Krampling terus ya. Kalau perlu saya jawab, kalau enggak saya jawab. Begitu enak tidur, begitu dipanggil nggak nengok-nengok, panggilin, begitu bunyi HP baru. Nah, kondisi seperti ini seringkali kita tidak sadari, Bapak Ibu. Ini Tuhan masih ingat ya. Nah, hati-hati. Ketika kuda hitam masuk kepada kuda abu-abu, dan ketika Mahlon dan Kilon mati, keadaan bukan semakin membaik, tetapi akan semakin memburuk karena ketiga kuda itu menjadi satu. Baik itu penyesatan secara rohani, baik itu perpolitikan, baik itu kelaparan atau ekonomi. Jadi satu. Kalau kita tidak berpegang teguh dan ada di luar daripada tanah perjanjian, di luar daripada firman Allah, di luar daripada pesan, kita akan disesatkan. Apa? Allah membuat kondisi di dalam keluarga daripada Naomi ini supaya Allah mengembalikan kembali kepada awalnya. Hei Naomi, awalnya kamu dari Israel, harus kembali lagi ke Israel. Kenapa Tuhan memanggil Naomi pulang ke tanah perjanjian? Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan ingin memberikan makanan. Kenapa kita harus kembali lagi kepada pesan Tuhan? Karena Tuhan ingin memberi makanan kepada kita melalui pewahyuan. Ingat, tapi janji Tuhan, ya, mempelai Tuhan akan tetap teguh. Saudara akan tetap teguh walaupun kondisi apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara mempelai Tuhan akan tetap teguh. Karena apa? Karena kita memiliki demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya. Saya akan teguh karena kalau saya tidak memiliki demikianlah firman Tuhan. Dan kita tahu, tetapi yang namanya Orpah, dia pasti tidak akan tahan. Jadi sudah saya bicarakan, Orpah adalah lambang daripada benih yang ditanam di batu-batu. Dia tidak akan tahan. Ketika masalah itu datang, dia tidak akan tahan. Ketika problem itu datang, dan akhirnya dia kembali lagi ke kubangan. Seperti apa? Babi. Ya. Daging babi enak gak? Enak. Siapa yang suka daging babi? Semua. Tapi hati-hati dengan sifat babi. Ya. Nah, ini orang-orang, makanya tetap bertahan Bapak Ibu. Ya. Jangan pula kita melencang-lenceng kemana-mana. Nah, dan Tuhan janji. Kita lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi pada tahun 1946? Masih ingat? Jadi bangsa. Hah? Saya jadi bangsa. Seluruh orang-orang Israel seluruh dunia dibawa oleh Tuhan kembali ke tanah perjanjian. Tahun 1946, lihat, ketika Kilyon dan Mahlon mati, mereka
balik ke Israel. Ketika kuda hitam masuk kepada kuda abu-abu, kondisinya semakin parah, maka Israel secara jasmani harus kembali lagi ke tanah perjanjian. Dengan apa? Ke Raja Wali. Menggunakan sayap burung raja. Baik, kita buka ayatnya supaya kita paham, karena ada satu pembuktian. Yesaya 17 ayat 3. Ya. Sudah? Tolong baca seorang. Yesaya 17 ayat 3. Yesaya 17 ayat 3. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, seekor burung raja wali yang besar dengan sayapnya yang besar dan panjang, penuh dengan bulu yang berwarna-warna, datang ke gunung Libanon, dan ia mengambil puncak pohon aras. Ya. Di mana itu Gunung Libanon? Hah? Di mana? Timur Tengah. Di Palestina. Palestina. Ya. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, seekor burung raja wali yang besar. Ada burung raja wali besar? Hah? Ada. Sama sih burung raja wali sama dengan elang kan? Tapi dia kan seekor burung raja wali yang besar dengan sayapnya yang besar dan panjang. Apa ini? Sudah dikatakan oleh Nabi Hezkiel bahwa Tuhan akan mengembalikan orang-orang pilihannya. Amen. Dengan seekor burung raja wali besar, dengan sayap yang besar dan panjang. Karena apa? Karena Allah telah meniup sangkakalanya. Ketika sangkakala diperdengarkan, maka berarti Allah mulai mengumpulkan kembali orang-orang pilihannya, orang-orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Amen. Lihat, sangkakala telah diperdengarkan Tuhan oleh Rut. Makanya Rut kembali ke tanah perjanjian melalui Naomi. Amen. Nah, demikian juga Allah mengembalikan orang-orang pilihan masuk ke tanah perjanjian tahun 1946. Dia menjadi sebuah bangsa dari seluruh bentuk, karena sangkakala Allah telah dibunyikan. Sangkakala keberapa itu? Hah? Kelima dan ke-6. Berbicara tentang perang dunia pertama, tentang perang dan sangkakala ke-6 tentang perang dunia kedua. Wah, ini ada pengajaran sendiri. Ya. Perang dunia pertama diperdengarkanlah sangkakala kepada orang Israel. Nggak mempan juga perang dunia yang kedua, sangkakala yang ke-6. Setelah sangkakala 6, mereka kembali semuanya. Karena pada saat itu orang-orang Yahudi dibinasakan oleh siapa? Ehman dan Hitler. Makanya mau tidak mau sangkakala itu diperdengarkan dan mereka akhirnya dikembalikan lagi ke tanah perjanjian. Karena sangkakala telah didengar, dibunyikan oleh Allah, maka orang-orang Israel kembali lagi ke tanah perjanjian. Dan apa yang terjadi pada tahun 1946 untuk bangsa kafir? Masih ingat? Hah? Sangkakala diperdengarkan
1940 ada satu kegerakan secara spiritual bagi bangsa kafir. Wow. Dan kita tidak sadari hal itu. Ya. Dan sangkakala diperdengarkan. Ketika sangkakala diperdengarkan, ya, ketika sangkakala diperdengarkan, apa yang terjadi? Maka lihat, orang-orang mempelai akan dikumpulkan. Haleluya. Ya, itu yang terjadi. Baik. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Ya, dikumpulkanlah mereka dan Naomi Israel pulang ke tanah perjanjiannya pada tahun 1940. Dikatakan oleh, ada yang belajar sekolah minggu? Ada, ya. Baik. Ya. Dikatakan, baik. Jangan sebut lagi aku siapa? Naomi. Sebut saja aku Mara. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan yang pahit kepada. Ya. Tapi rencana Naomi beda dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan masih mengasihi Naomi. Tuhan masih mengasihi orang-orang Israel. Dan kita melihat pada waktu Naomi pulang ke tanah perjanjian, tepat pada saat itu sedang panen raya. Amin. Saat tidak kita sadari apa yang terjadi dengan Ruth itu ada hubungannya dengan zaman di mana kita hidup pada saat ini. Nah, kita melihat ya, panen di Israel. Yang jelas harus adalah ladang. Kalau nggak ada ladang, gimana mau ada panen? Yang kedua harus ada gandum. Lagi itu panen gandum. Kalau kita melihat hal ini, kita baca di Rut 2, inilah semua yang terjadi ya di zaman kita ini pada saat ini. Terus yang ketiga, di situ ada pengirikan. Betul? Ada ladang, ada apa lagi? Gandum, ada apa lagi? Pengirikan, terus ada lumbung atau tempat untuk mengumpulkan. Dan satu lagi, ada rumah Boas. Ya. Ladang. Ladang adalah perlambang daripada hati. Ya. Ladang itu hati kita. Gandum itu berbicara soal apa? Firman. Udah pintar-pintar. Luar biasa. Ya, pengirikan itu apa? Tempat apa? Proses. Di mana kita diproses? Di tempat pengirikan. Ya. Siapa yang memproses? Ya, padi itu supaya bisa digiling pakai apa? Mesin kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu pakai apa? Lembu. Jadi ininya didorong. Ya. Ditumbuk. Ya. Kayak waktu Simpson itu kan, ingat gak? Ikan-ikan dia berdorong kan? Dulu itu sebenarnya binatang itu yang dorong, ya lembu itu. Tetapi karena dia tahu Simpson orang kuat, akhirnya dipakailah si Simpson, matanya dibutakan untuk mengiring, keliling begitu, lumbung padi. Ya, digiring. Ya, sampai keluar. Ya,
lembu itu adalah seorang pastor, ya, gembala. Dia yang akan menjalankan pendidikan itu. Dia lembu, ya. Jangan bilang saya manusia, saya lembu. Masih sakit hati dibilang lembu? Saya tidak sakit hati. Karena ini firman dan ini perkataan Nabi. Nah, iyalah alat itu baru untuk supaya dia dapat berjalan, supaya bulu-bulu di kandung itu menjadi buah, dan buahnya itu dapat dinikmati oleh semua orang. Tuhan memakai. Dan setelah digiling pakai penam, ditampil lagi kan? Langsung. Atau dari lumpur padi langsung saudara masak, enggak kan? Pasti ditampil lagi kan? Siapa yang nabi itu? Hah? Efesus 5 ayat 11. Dialah lima jawatan Allah. Wow. Jadi bersyukur kita ditampil oleh lima jawatan daripada Allah itu. Kita dipilih oleh. Jadi kadang-kadang dikatakan oleh Brother Branham di sini, kadang-kadang seorang pastor mengajar Anda itu dengan keras. Kenapa? Ya, supaya kita tahu apa yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Dan tidak ada seorang gembala yang akan menjerumuskan dombanya, enggak ada. Dia keras mengajar. Kadang-kadang dia mengajar saudara dengan keras. Nah, ini perkataan Nabi. Kadang-kadang saya sendiri nggak sadar kalau saya berbicara itu keras kepada saudara di mimbar ini. Supaya apa? Supaya kita dapat dikoreksi. Apa kira-kira yang masih belum sempurna di hadapan Allah. Dan saya tidak sadar, ya, sampai saat ini saya terus terang, kalau hati saya tidak mau bicara keras dengan saudara. Tapi yang menuntut itu roh yang di dalam. Saya mau semuanya itu sempurna. Saya mau semuanya itu perfect, sama seperti firman. Tetapi kadang-kadang ada yang namanya domba kan sedikit kan, colek sana, colek sini, lihat kiri kanan, bagus, nyebrang. Coba kalau kita semuanya teratur. Puji Tuhan, semuanya kita teratur di tempatnya. Ya. Dan saat ini, ya, yang sudah yang buat jadwal daripada MC bukan saya lagi. Saya serahkan kepada Brother Irwan. Dia mengatur semua. Ya, MC mau bagaimana? Saya tidak bisa. Kalau bisa MC pakai dasi supaya rapi. Enak gak kalau lihat di depan itu rapi? Amin. Iya, nanti asal jangan semuanya sendiri pakai ini. Saya lihatin, wah, ini kayak begini gak teratur nih. Kalau pakai rapi itu udah boleh Pakistan kan tambah ganteng nih ya. Ya kan? Pak, ketekek Pak leher saya. Yang belajar. Saya begini tuh sini kita kek terus. Harus belajar. Ya, karena orang mau belajar tuh pasti bisa. Yang satu pakai begini, atau saya mau kasih seragam, hah? Supaya lebih bagus lagi seragam, kan pakai seragam. Ya, minggu hari ini semua pakai seragam merah semua, kan nggak bagus begitu. Ya, aduh orang-orang itu. Ya, kan? Jadi semuanya bagus, tertata rapi. Ya, Tuhan akan memberikan sebuah tempat buat kita beribadah. Tapi kita harus setia dulu dalam ratur dulu. Saya nggak tahu duit dari mana. Sampai saat ini saya nggak tahu duit dari mana. Pokoknya kalau Tuhan sudah berbicara, saya akan aminkan saja. Sampai saat ini saya tetap menunggu. Ya. Tetapi asal benar dulu kita semua. Nah, kita melihat tempat pengirikan, proses pengumpulan. Ya, sudah diproses, jadilah itu bulir-bulir gandum, buah-buah gandum. Setelah itu
tapi harus melalui proses. Ya, pada waktu kita diproses, siapa yang mengajari Ruth untuk datang kepada Boaz? Naomi. Ingat ini pada waktu kita diproses. Naomi yang memberitahu, sama bangsa kafir diajari oleh orang-orang Yahudi, orang Israel, karena mereka yang mempunyai Taurat. Diajari. Disuruh ngapain si Ruth? Kata Naomi, kamu harus datang ke tempat pendidikan, karena Boaz itu selalu ada di tempat pendidikan. Yang pertama, kata Naomi, ya, yang pertama ngapain? Masih ingat? Yang pertama, mandi. Kita baca ayatnya. Ya. Rut 3. Ayat 1. Tolong baca seorang. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? 2 dan 3. Maka sekarang bukankah Boaz yang pekerja-pekerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampung selain di tempat pendidikan. Maka mandilah dan berkuaplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pendidikan itu, tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum dia selesai makan dan minum. Ya. Disuruh apa? Mandi. Kalau nggak pernah mandi, bau. Hal yang pertama yang diungkapkan adalah mandi. Ada di sini datang ke gereja nggak mandi? Mandi semua pasti. Yang pertama mandi. Bau. Pakai sabun. Kita sudah mandi? Dalam pengertian rohani sudah mandi semua? Dibenarkan? Ya, betul nggak? Mandi melalui pembenaran, pengudusan, dan baptisan Roh Kudus. Mandi. Kita semua sudah mandi. Kita semua sudah bertobat. Mandi. Yang kedua apa? Beruraplah. Bukan urapan ya, berurap. Beruraplah. Setelah itu pakai apa? Berurap apa? Pakai wangi-wangian. Ya. Coba kalau mandi. Ya. Juga yang supaya mantap kan pakai wangi-wangian. Rapi semua. Jadi supaya kelihatannya wangi. Siapa di sini yang nggak suka wangi-wangian? Ada? Nggak ada. Semua suka. Kalau ada yang suka wangi-wangian, salah kali hidupnya. Ya. Wangi-wangian pasti semua suka. Tuhan yang suka wangi-wangian kok. Betul nggak? Tuhan yang suka wangi-wangian. Yang maunya harum itu Tuhan suka. Nah, yang terakhir, wangi-wangian. Lambang dari apa itu? Diurapi. Ada dalam lagu ya. Lagi ya. Roh Kudus dicurahkan kan? Jelas Roh Kudus dicurahkan. Itu Roh Kudus dicurahkan. Siapa yang gak suka sih semua? Semuanya suka. Semuanya senang. Ya, karena itulah harum. Ya, bau yang harum dari surga itu. Yang ketiga, berpakaian. Jangan lupa memakai pakaian. Pakaian adalah lambang daripada firman. Coba tolong buka ya, slide. Ini dia.
Sekarang saya tanya, bagaimana pakaian saudara? Sudah sesuai dengan ini? Di At Thy Word, Lord, New York, Friday, tahun 51. Ya, judulnya pada firman Tuhan. Ya, pada firman-nya. Saya percaya bahwa kita harus dilahirkan dari segala sesuatu. Saya melakukan hal itu. Saya percaya bahwa kita semua dibaptis dengan Roh Kudus dan melalui tubuh. Ya. Kemudian kita menjadi anak-anak. Tapi kemudian setelah anak-anak ditempatkan menjadi anak yang sesungguhnya, yaitu pengadopsian anak. Pakaian kita seharusnya sudah seperti ini. Dari atas rambut sampai ke bawah, semuanya adalah firman. Amen. Jadi Ruth itu berpakaian seperti ini. Ya. Bukan Allah dunia. Allah firman. Apa yang kita ucapkan harus firman. Apa yang kita perbuat harus sesuai dengan firman. Apa yang kita lakukan harus sesuai dengan firman. Semuanya adalah firman. Ya. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Ya. Kita melihat itulah yang Allah inginkan. Karena kita adalah miliknya. Dan apa yang dikatakan oleh Brother Branham di sini, ya, pada saat segala sesuatunya sedang berjalan dengan baik, kalian, disitulah iblis masuk untuk mengacau balaukan melalui segala persoalan yang datang kepada kita. Lihat, segala kondisi yang kita rasa aman, yang kita anggap baik, tiba-tiba iblis masuk dan mengacau balaukan semuanya. Bisa nggak itu? Bisa. Kalau kita tidak punya dasar, yaitu firman, dan hidup kita ada di dalam firman, maka kita pasti akan terombang-ambing. Kita melihat, kita tahu, kita mau mencoba menolong. Tetapi kadang-kadang Allah suka menahan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengatasi persoalan itu dengan baik. Tapi kalau kita memiliki firman yang daripada Allah, saya yakin persoalan apapun yang membentuk saudara dalam hidup saudara, penyakit apapun yang saudara alami, itu tidak akan memisahkan saudara daripada Tuhan. Apalagi daripada pesan ini. Lihat, ketika keluarga Naomi pindah atau keluar daripada tanah perjanjian, maka hidup mereka semakin lama semakin memburuk. Dan ketika kita mencoba mau keluar daripada pesan Tuhan di akhir zaman ini, maka kondisi saudara adalah kondisi yang paling mengerikan yang sudah alami dalam dunia ini. Lebih baik kita tidak tahu pesan sama sekali daripada kita sudah masuk, tapi kita mencoba mau ke. Saudara yang terkasih, kalau kita tahu saat ini kita sudah berada di dalam zaman, bukan berada lagi di zaman Laodikia. Kita sudah berada di zaman malam. Apa saat ini, di mana saudara berada, kita pasti akan semakin hari semakin giat, ya, melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Kita melihat lagi apa yang terjadi dengan zaman pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Adalah zaman apa? Efesus, Smyrna, Pergamus, dan Tiatira. Ya. Nah, kita melihat. Nah, di sini iblis datang
dengan keempat belahan. Dia mengambil buah, dia mengambil apa? Daun, dia mengambil kulit, dan terakhir dia mengambil akar. Mati di sini. Masuk belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pelompat, dan belalang pengering. Ya. Nah, itulah materai yang pertama dan kedua. Jadi sudah bisa paham di sini. Materai pertama dan kedua. Materai pertama zaman Efesus dengan Smyrna, materai yang kedua zaman Pergamus dengan Tiatira. Kita lihat semakin lama kondisinya semakin suram. Dan kebenaran yang tadinya, yang putih ini kebenaran, yang tadinya itu jaraknya itu lebar, makin lama kebenarannya tinggal sedikit. Seharusnya di zaman Efesus itu sudah gelap. Tapi Tuhan masih mengasihi saudara dan saya. Amin. Dikirimkanlah utusan. Yang namanya siapa? Martin Luther. Zaman apa itu? Sardis. Tahun berapa? 15, 20 sampai 17. Datanglah seorang reformator yang namanya Martin Luther, dan dia menyatakan bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Amin. Mulai timbullah akar. Masuklah ini zaman reformasi, atau zaman kebenaran, atau zaman justification. Masuk lagi firman itu di dalam zaman Philadelphia. Datanglah siapa? John Wesley. Dari mana John Wesley? Inggris. Dari Inggris. Martin Luther dari mana? Jerman. Ya, jadi mulai. Lihat, yang tadinya dari timur, firman itu datang dari Palestina, terus masuk menuju ke Eropa. Lihat, masuk terus, dan akhirnya masuklah zaman Laodikia. Siapa utusannya? William Marion Branham. Kita lihat zaman yang kelima dan yang keenam, yaitu zaman apa? Sardis dengan zaman Philadelphia. Inilah pembukaan dari materai yang ketiga. Ya, jadi kita supaya tahu. Ya, di materai yang keempat ini adalah baptisan Roh Kudus. Di materai yang keempat. Ya, di zaman yang ketujuh ini adalah baptisan Roh Kudus. Nah, di sini Philadelphia adalah tentang apa? Sanctification, pengudusan. Ada 3 tahapan yang harus kita lalui: pembenaran, pengudusan, dan baptisan Roh Kudus. Ya. Inilah Roh Kudus. Dia datang. Sebelum ini dinyatakan oleh Allah, materai pertama, materai kedua, dan materai ketiga, dan keempat. Inilah misteri penebusan selesai. Amin. Jadi sudah selesai misteri penebusan ini. Pertanyaan saya, ya, kalau sekarang ini misteri penebusan selesai, ya, berarti orang-orang itu bagaimana? Ya, Yesus bagaimana? Ya, baik. Setelah materai ini, langsung materai yang kelima. Ada nggak materai kelima di sini? Ada? Tidak. Materai kelima bicara soal apa? Jiwa-jiwa di bawah altar. Materai 5 adalah khusus untuk orang Yahudi.
satu materai. Jiwa-jiwa di bawah altar. Dan disitulah dibuka, tetapi itu dibuka pada waktu zaman Laodikia. Ya, tentang perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Tahun berapa perang dunia pertama? 14 1914 sampai 18 1918. Perang dunia pertama 1914 sampai 1918. Perang dunia kedua 1939 sampai 1945. Dibukalah materai yang ke-5. Jiwa-jiwa di bawah altar. Khusus untuk orang Yahudi. Masuklah. Ya. Apa langsung materai yang ke-6? Nah. Langsung materai yang ke-7. Yaitu setengah jam sunyi sejenak. Piramid itu akan tuh rujuk ini. Inilah rujuk ini sudah tuh pada tahun 1963. Allah sendiri turun, ya. Dan pada Bethlehem dengan 7 gugusan daripada malaikat diangkat dan dia menerima pada raja pada tahun 1963. Dan apa yang terjadi pada saat itu, dia disuruh membukakan tentang 7 materai. Sekarang kita ada di mana? Saudara ada di mana sekarang? Amin. Dan apa itu setengah jam sunyi sejenak? Surga sedang diam. Tidak ada lagi utusan yang ke-8. Amin. Sekarang inilah saatnya. Surga sedang diam selama setengah jam sunyi sejenak. Segala sesuatu bisa terjadi. Setelah itu datang, maka materai yang ke-6 dibuka dan jadi. Materai ke-6 bicara tentang apa? Kesusahan besar selama 3,5 tahun. Terus apa lagi? 5 gadis yang bodoh, dan satu lagi apa? Musa dan Elia akan turun. Pengenapan dari Wahyu yang ke-11. Saudara, hal ini saya nyatakan kepada saudara. Lihat, konib awalnya adalah bulatan sempurna. Dan ini harus menjadi sempurna lagi pada saat Roh Kudus dinyatakan. Artinya apa? Gereja harus sempurna. Saudara harus sempurna. Saya harus sempurna. Karena kondisi awal adalah sempurna. Dan yang akhir adalah sempurna. Alfa dan Omega. Dan dulunya Naomi dan keluarganya dari Israel. Dan dia harus kembali lagi ke Israel. Karena itulah yang Allah inginkan. Kita semua harus sempurna. Amin. We want to be like to Jesus. Kita mau ingin sama seperti Yesus. Dan firman Allah pada saat ini dikatakan 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan akan meneguhkan saudara dan saya supaya kita tak bercacat pada saat Dia datang. Rasul Paulus telah berbicara demikian kepada kita. Nah, apakah kita mau untuk melakukannya? Saya katakan, kalau saudara mau, saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau saudara mau dan rindu, saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan pujian. I want to be like Jesus. Haleluya. Glory, haleluya. Saudara, kita panggil berdiri. Kita akan pujian ini dengan sepenuh hati. Katakan, Tuhan, aku mau
dengan